Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat jumpa kembali di channel tutorial kreatif. Seperti biasanya kita akan belajar bersama, belajar bareng-bareng, belajar ngoding bareng di channel tutorial kreatif. Kali ini basic dari web ya. Barangkali ada yang mau belajar mengembangkan skill untuk menjadi web development, ya ini basicnya. Yang paling basic yaitu belajar HTML dari awal. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi belajar HTML, yaitu seperti biasanya saya minta dukungannya, yaitu subscribe yang belum subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian yang mahasiswa, ke teman-teman kelas kalian, ke teman-teman kampus kalian yang punya grup, ke grup kalian yang sudah subscribe juga. Saya minta dukungannya untuk menyebarkan channel ini supaya apa? Supaya kita belajar bareng, pintar bareng bersama-sama. Oke. Nah, bagi yang mau menjadi web developer, ini syarat yang utamanya ya, yaitu harus bisa HTML. Yaitu kenapa? Karena HTML adalah bahasa yang wajib dipelajari. HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat web. Maka dari itu, bagi yang mau belajar mengembangkan membuat web sendiri, ya pertama-tamanya harus mengerti bahasa HTML. Nah, saya ingin membahas ini dulu ya, karena barangkali ada yang baru, newbie gitu ya, new dan baru dan baru sekali mengenal ini, biar paham. Sebentar aja sih. Nah, apa itu HTML, fungsi dan cara kerja HTML tersebut? Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language sendiri adalah merupakan sebuah markup language yang biasanya digunakan untuk membuat halaman. Oke. Nah, istilah markup pada HTML sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan tag HTML terhadap teks yang berada di dalamnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu membantu user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link untuk halaman web dan aplikasi. Oke. Cara kerjanya ya ini, kita harus paham mengenai tag HTML terlebih dahulu. Dan tag HTML seperti ini: tag basic, tag formatting, tag from, frame, image, audio atau video, link, list, table, style, section, meta info, programming. Nah, loh, kok banyak? Enggak, ini sedikit. Gampang kok belajar HTML. Sekali merem juga bisa bagi yang udah bisa. Oke. Nah, ini hanya sekilas saja ya, basic seperti ini nih. Saya tidak akan bacakan, lihat sendiri aja. Ini ada HTML title body yang basic. Oke, biar cepet ya. Form yang setiap ini form basic itu wajib, biasanya pasti ada gitu ya. Kalau login kan harus bikin form input, text area, button, select, ini form. Nah, form ini lanjutnya form ya, biasanya kan ada label ya kan. Di sini frame itu isinya ini yang biasa digunakan iframe, tag untuk membuat sebuah bingkai. Nah, juga bisa image juga ini sangat penting. Kalau yang mau bikin ada gambarnya kan harus membuatnya dengan tag image ini. Oke. Dan ini banyak area map. Oke. Dan audio ini mungkin bagi yang pertama-tama sih belum penting. Yang saya rasakan kalau udah advance ini sangat penting audio, karena untuk notifikasi
ya kan. Kalau notifikasi kan biasanya kalau habis input, misalkan habis input ada keterangan input sudah masuk gitu kan, data sudah masuk. Nah, kita bisa ganti dengan audio, dengan suara kita sendiri bisa. Oke. Oh, ini video juga ya, baca-baca sendiri aja. Ini link pasti setiap web itu ada linknya, karena untuk menyambungkan dari satu halaman ke halaman lain ini harus pakai links ya. Terus list ini juga sangat penting, nggak kalah pentingnya ini ya, tag-tagnya ya, URL, li, dir, Nah, tables juga nggak kalah pentingnya, karena biasanya untuk pembuatan data kan kita butuh table ya, butuh tabel. Terus style atau section style ini, yang style ini nih ya, yang style ini biasanya buat penulisan CSS nanti. Di sini nanti ya banyak gunanya, div, span, header, footer, itu banyak gunanya. Meta info itu nanti yang di atas ya, setelah head itu meta. Oke. Terus programming ini seperti yang mungkin embed nih, objek ya kan, script ini biasanya untuk mengupdate program bahasa ini ya, yang kita ketahui JavaScript, JS. Oke. Nah, kita mulai aja ya dari basic, langsung coding, langsung belajar HTML aja, langsung langsung praktek ya, biar ini. Kita mulai dari basic, dari sini. Nah, saya sudah buka kode editornya ya, seperti biasa Visual Studio Code. Nah, untuk penggunaan Visual Studio Code ini kita harus bikin folder dulu ya. Saya udah bikin foldernya nih, tuh namanya basic. Nah, kita ambil di sini, mana Visual Studio. Nah, di sini add atau file, add folder to workspace, atau yang di sini add ya, sama aja. Nah, kita kan langsung ke sini ya. Kalau saya langsung sini nih, taruhnya aja di mana? Kita klik basic, add. Tuh, masuk ya, masuk basic lah. Oke. Basic. Nah, ini tadi PowerPoint yang ini ya, kita bikin baru lagi new folder, bisa di sini ya, new file ya, atau ini yang ini tuh ada bacanya, ini folder, membuat folder baru. Jadi folder ini di dalam folder ini ya, berarti folder basic. Kalau misalkan klik ini, berarti folder ini akan di dalamnya folder basic ini. Nah, kalau file itu new file. Misalkan kita latihan ya, index, biasanya sih index.html kita ya. Nah, bagi yang belum punya Visual Studio Code ini, bisa diikutin tutorial yaitu install Visual Studio Code. Nanti saya kasih linknya di channel untuk tutorial itu, linknya di deskripsi ya. Nanti saya kasih di situ, bisa belajar cara instalasinya dan sedikit setting mengenai Visual Studio Code. Nah, kalaupun belum install, belum punya Visual Studio Code, kita bisa pakai yang ada di komputer, Notepad. Oke, kita ini bisa manfaatin ini dulu, barangkali mau nyoba. Nih, saya coba ya, hello world. Kita simpan. Nah, kita simpannya di mana? Kita kan simpannya di sini ya, di basic. Nah, di sini jangan lupa latihan ya, latihan. Jangan ditimpa. Tadi kan saya udah bikin indeks ya, latihan. Nah, di sininya HTML seperti itu.
jangan .txt, nanti nggak kebaca. HTML latihan.html, save ya. Kita buktikan, kita kan udah. Nah, kita cara bukanya itu bisa tarik ini, jadi gini, kita bisa tarik ini ke sini langsung. Nih ya, ada filenya, atau kita cari file ininya di mana, jadi kan di mana nih file ininya, sampai ke sini, seperti itu ya. Ini kalau di D ya, simpannya di D. Nanti kalau udah masuk ke PHP, kita masuknya nanti di htdoc, yaitu install lagi di, ada namanya exam, yang kita pakai exam ya. Ada yang pakai mam, tapi kita nanti pakai exam aja. Nah, ini muncul nih hello world, tapi ini tidak terbaca. Ini bukan HTML, tapi hanya tulisan biasa. Kalau kita HTML, kita harus bikin tag HTML. Gini, doc tipe, nah seperti ini nih. Ini basic, ada nih doc tipe ya kan, doc tipe terus HTML terus title. Doc tipe HTML dulu ya. Nah, ini kalau di ini ya, kita juga HTML terus head tipe. Ini keyboardnya udah title tutup title. Tutup tipe body Nah, di sini nanti kita tutup dengan HTML. Kalau tutup ada garis miring seperti itunya HTML. Kita cek dulu ya, barangkali salah. Nah, kalau di Visual Studio Code sih bisa kayak gini langsung tuh ya kan. Oh, ada yang salah bener kan, bukan tipe aja. Head, ini head ya, saya taruh head. Nah, apa ya tadi, H1 hello world. Nah, nih mana sih, nih ya,
tuh hello world, karena H1 jadi besar ya. Kalau kita coba ininya H4 juga berubah. Ini manual ya, kalau di ini sih jadi kalau di Visual Studio Code itu, makanya saya senang dengan Visual Studio Code, mempercepat kerjaan kita. Nah, sabar ya teman-teman, karena belajar itu butuh kesabaran. Dari kesabaran itu akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Oke, udah ya. Ini bagi yang nggak punya bisa pakai ini, pakai apa namanya, notepad. Nah, kalau yang belum ini, kita pakai Visual Studio Code. Ini kita udah contohkan ya. Nah, langsung aja kita ke basic. Nah, kita lanjut. Isinya apa aja? Basic itu ada H1 sampai dengan H6 ya, H1 sampai dengan H6. P kita langsung praktekkan masing-masing ya, P, BR, HR. Nah, ini tag untuk membuat komentar. Terus B, I, U itu apa? Oke. Misalkan kita H1 yang tadi ya. Nah, kalau ini bisa tuh H1 lebih cepat. Hello world, hello world. Kita enaknya di gini aja, biar lebih speed ya, biar lebih cepat dilihatnya. Kita buka ininya juga. Nah, biar lebih enak. Oke. Hello world ya kan, hello world. Coba bukan yang ini, kita buka lagi. Kita seperti biasanya ya, kita tarik aja ini ya, sini indeks HTML. Indeks HTML. Oke, hello world. Tarik aja dari sini. Oke. Hello world. Kalau kita ganti 5, ganti 5, langsung 5. Ininya diganti juga ya, jangan lupa di belakangnya 5. Kita save dulu, atau file di sini save. Nah, kecil ya, jadi kalau 1 tadi besar, kita 1 aja. Ini baru H ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada apa nih, paragraf. Oke, kita bikin paragraf. Oke. Nah, kita di sini ada, nah apa namanya, ada ini, jangan mikirin ini dari mana, udah pokoknya ini saya contoh aja ya yang ini. Nah, ini paragraf ya, kita simpen dulu, kita refresh. Nah, ini paragraf seperti ini nih, nanti bentuknya paragraf. Kita bikin 2 kalau biar ketahuan ini paragraf tuh, jadi seperti ini. Oke, kita simpen lagi. Nah, ini ya paragraf. Nah, kita juga pengen misalkan hello world ini ada garis bawahnya ya, kita bikin lagi aja. Kita nggak usah bolak-balik ke PowerPoint ya, kita langsung biar cepat. Oke, hello world. Hello. Sorry. Hello world. Nah, nih, oke, yang ini hello world, yang ini. Oke, ini. Nah, kita juga pengen ini, yang ini ke bawah gitu kan. Mana nih? Di sini. Kita pakai BR. Ini basic ya. Nih, nanti yang ini ke bawah. Kita simpan. Oke.
ya kan, ke bawah. Ini pakainya BR. Nah ini paragraf ini pakainya BR kalau untuk membawakan ini, menaruh ini ke bawah. Oke, apalagi nah ini di sini barangkali ini akan ada pemisah garis, bisa pakainya HR. Oke, HR. Nanti di sini ada garisnya nih. Ini basic ya, untuk belajar basic, tapi lumayan basic ini sangat terpakai nantinya. Oh ini simpan dulu, simpan Ctrl S atau file save. Nah ini garisnya, itu garis. Selanjutnya saya jadi ini nih, terus B I U. Oke. Sengaja saya bikin ini biar saya enggak ini ya, biar misalnya biar teratur gitu. Kadang tuh kalau udah ini tutorial tuh kadang ada melencengnya, jadi biar nggak melenceng kita ini akan dikasih garis bawah yang mana ya, yang ini nih, kita garis bawah ini atau yang ini aja nih, garis bawah ini. Oke, kita ini garis bawah udah ya, kita miringkan aja, miringkan yang paling bawah aja deh, yang ini. Ini pakainya seperti itu. Kita masukkan ininya ya, sini. Nah seperti ini nih, nanti garis bawah. Bukan garis bawah, maksudnya miring. Kalau garis bawah kan udah ya, ini jadinya miring nih. Oke ya, miring. Terus apalagi sih yang basic tuh, bold udah ya, bold udah. Bold belum, bold belum, I udah, HR udah, BR udah, P udah, H udah. Ini bold, tinggal bold. Ini kan bold itu tulisan tebal, ini bukan tulisan tebal ya, karena ini hurufnya besar. Kalau bold itu seperti ini. Ini simpan di sini ya, nggak apa-apa di kayak gini juga. Nih nanti di sini tebal nih, tuh tebal itu ini, huruf tebal ini. Oke. Mungkin basicnya itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, ini sangat mudah kayaknya sih, udah saya sepertinya udah saya rangkum semaksimal mungkin biar kalian paham semua. Ini basic dari HTML ya. Nanti kita juga belajar form. Oke, kita akan belajar form biar kita bisa frame, image, audio, links, list, table, dan style. Mudah-mudahan pelajaran kali ini, materi kali ini bisa manfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, and comment juga boleh, dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.